Tekad, kegigihan, serta pantang menyerah adalah sebuah sifat khas yang dimiliki oleh seorang karakter fiksi bernama Asta. Bagi pecinta Black Clover, mungkin tidak asing dengan karakter ini. Jika kamu juga mengikuti Black Clover, kamu juga pasti tahu seberapa tangguh kekuatan tekad yang dimiliki oleh Asta. Ia memiliki tekad untuk menjadi kesatria sihir, walaupun dengan segala keterbatasan yang ia miliki, sedikit pun tidak ada keraguan dalam dirinya. Itu juga merupakan bukti nyata bahwa tekad dari seorang Asta yang begitu kuat dan tak tergoyahkan. Namun, pada video kali ini, kita tidak akan membahas lebih dalam mengenai sifat pantang menyerah dalam diri Asta. Tapi kita akan mengambil sudut pandang lain dari seorang Asta. Mungkin, jika hal yang saya bahas adalah tentang tekad, kegigihan, ataupun sifat pantang menyerahnya, saya jamin kamu yang seorang pecinta Black Clover pun sudah tahu dari perilakunya di dalam anime atau manga. Namun, yang akan saya bahas dalam video ini adalah masih menyangkut video yang sudah saya buat sebelumnya. Silahkan cek di bagian pojok kanan atas pada layar kamu untuk menontonnya. Video ini dibuat dengan tujuan memberikan sebuah contoh konkret dalam penerapan filosofi stoicisme. Walaupun ini hanyalah karakter fiksi, tetapi jika diambil dari sudut pandang yang lebih luas, maka kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas karakter Asta dalam sudut pandang stoicisme. Seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya mengenai hidup selaras alam, sebuah pembahasan tanpa contoh nyata adalah suatu kekurangan. Dan saya menemukan sosok Asta yang bisa menjadi gambaran dari seseorang yang telah menjalani hidup selaras alam. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang hidup selaras alam, karena semuanya sudah saya bahas pada video sebelumnya. Oh iya, terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kami selalu semangat dalam menyajikan konten-konten terbaik yang dapat memotivasi kamu dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menyangkutkan sesosok Asta dengan pilar stoicisme, alangkah baiknya kita sedikit mengenal kehidupan Asta terlebih dahulu, supaya kita bisa ikut merasakan perjuangan pahit manisnya dalam kehidupan yang ia jalani. Asta lahir di sebuah daerah yang telah dilupakan di dalam kerajaan Clover. Ia adalah seorang anak yatim piatu yang dirawat dan dibesarkan di bawah asuhan gereja, tepatnya di wilayah Hage, sebuah daerah terpencil dalam kerajaan Clover. Tak lama setelah kelahirannya, ia ditinggalkan oleh ibunya di depan pintu gereja dan ditemukan oleh pendeta gereja. Sejak kecil, Asta telah mencerminkan sebuah sikap pantang menyerah dan tidak pernah takut dengan apapun. Ini digambarkan pada adegan di mana saat itu kalung Yuno, seorang sahabatnya di gereja, dicuri oleh seorang preman di daerah tersebut. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengejar pencuri tersebut dan terlibat perkelahian dengannya. Asta berhasil mengambil kalung milik Yuno, namun balasannya, ia memar di sekujur tubuhnya. Asta dan Yuno menjalin sebuah ikatan persahabatan semenjak bersama berada di gereja. Persahabatan ini sangat kental dengan rasa tidak mau kalah dan selalu bersaing untuk membuktikan siapa yang terkuat. Takdir berkata lain, Asta lahir tanpa memiliki kekuatan sihir, sedangkan Yuno sebaliknya. Ia memiliki sebuah sihir bertipe angin yang dirasa teramat kuat untuk seukuran anak kecil. Bukannya menyerah, Asta malah terpicu dengan perbedaan signifikan pada mereka berdua. Ia masih tetap pada pendiriannya, yaitu menjadikan Yuno sebagai saingannya, meskipun tahu perbedaan yang sangat jauh antara keduanya. Perlu kita garis bawahi, takdir seorang Asta yang terlahir tanpa memiliki kekuatan sihir adalah di luar kendalinya. Ia tidak bisa memilih kelahiran seperti apa yang ia mau. Ini mencerminkan bahwa Asta sama sekali tidak menyalahkan alam atas apa yang ia dapatkan ketika dilahirkan. Kembali ke hubungan Asta dan Yuno, mereka berdua bertekad untuk menjadi kaisar sihir selanjutnya. Demi mengejar impian mereka, Yuno melatih kekuatan sihir angin yang ia miliki dengan tekun. Coba sejenak kita bayangkan apa yang dilakukan oleh Asta. Ia tidak memiliki kekuatan sihir, lantas apa yang harus ia latih? Di luar dugaan,
Karena Asta sadar bahwa sihir bukan takdir baginya, ia malah melatih fisiknya. Ia berpikir, jika ia dilahirkan tanpa kekuatan sihir, maka ia harus memiliki fisik yang tangguh agar bisa menghadapi orang-orang yang memiliki kekuatan sihir. Tibalah pada suatu hari, Asta melihat Yuno yang sedang diserang oleh seseorang dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung berusaha melawan orang tersebut. Asta kalah telak. Lawan yang ia hadapi memiliki sebuah grimoire, sebuah buku yang dimiliki oleh penyihir. Ia bahkan hampir terbunuh. Ketika Yuno mengungkapkan kekagumannya pada Asta, seketika Asta bangkit dan muncul sebuah grimoire hitam. Tiba-tiba keluar sebuah pedang dari grimoire tersebut. Melihat itu, semangat Asta yang telah padam kembali bangkit dan menyerang penjahat tersebut. Ia pun mengalahkannya. Dari sini, kisah Asta yang sebenarnya dimulai. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Asta dan Yuno mendaftarkan diri pada seleksi ujian masuk ke Satria Sihir. Langkah demi langkah mereka lewati, tetapi bagi Asta, itu bukanlah hal yang mudah, karena ia adalah sesosok manusia yang lahir tanpa kekuatan sihir. Tiba saatnya pengumuman kelulusan ujian. Yuno yang melewati semua tahapannya tanpa kesulitan sedikit pun. Ia direkrut oleh sebuah regu terbaik yang ada di dalam kerajaan Clover. Sedangkan sebaliknya, tidak ada satupun regu yang tertarik pada Asta setelah melihat kemampuannya pada tahapan sebelumnya. Sampai tiba-tiba muncul seseorang berpenampilan urakan dengan sebuah rokok di tangan. Ia adalah ketua dari sebuah regu yang terkenal dengan ketidakbecusannya. Atau bisa disebut, regu itu adalah yang terburuk dari semua yang ada. Itu adalah regu Banteng Hitam. Kemudian orang tersebut mengungkapkan bahwa ia tertarik dengan kegigihan Asta dan berniat merekrutnya ke dalam regu yang ia pimpin. Asta sangat senang karena ada yang mau merekrutnya ke dalam sebuah regu, dan tanpa ragu Asta setuju untuk ikut bergabung. Petualangan Asta dimulai dari sini. Sebuah regu dengan penampilan acak-acakan yang kelak akan menjadi sumber pengalaman hidup bagi Asta. Lantas, di mana letak keterkaitan Asta dengan hidup selaras alam dalam stoisisme? Pertama, sudah saya sebutkan di awal, ketika kelahiran Asta yang berbanding terbalik dengan sahabatnya. Jika itu dibaratkan dengan kehidupan kita saat ini, mungkin itu adalah sebuah kecacatan lahir. Namun, apakah Asta malah menyalahkan takdir? Karena takdir tersebut ia terlahir berbeda dari sahabatnya? Tentu tidak. Ia malah terpicu karena ia sadar bahwa masih banyak yang harus dilakukan daripada terus meratapi takdir yang tidak mungkin ia bisa merubahnya. Hidup selaras alam dalam stoisisme mengajarkan kita tentang hidup menerima segala keteraturan alam, tidak menyalahkannya serta tidak meratapinya. Stoisisme memandang semua yang terjadi mengikuti hukum alamnya. Mari kita samakan sedikit mengenai Asta dan kehidupan kita saat ini. Jika kelahiran Asta adalah sebuah kecacatan dalam dunia sihir, maka apabila kita merunut kepada kejadian-kejadian sebelumnya, kita akan menemukan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh ibunya. Singkatnya, karena ibu Asta melanggar ketentuan dalam dunia sihir, maka akibatnya dirasakan oleh anaknya yang dikandung. Dalam kasus Asta, ibu Asta memiliki keterikatan dengan seorang iblis, yang mana itu merupakan sebuah pelanggaran besar di dalam dunia sihir. Kembali ke kehidupan kita, jika kita melihat sekeliling kita, seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan yang tidak baik, jika dirunut, maka kurang lebih yang terjadi akan sama seperti yang dialami oleh Asta. Bisa jadi, ketika mengandung, ibunya melakukan hal-hal yang berdampak buruk terhadap janinnya, sehingga kecacatan ketika lahir tidak bisa dipungkiri. Menurut saya, itu adalah sebuah analogi yang simpel dan mudah untuk dicerna. Jika satu contoh belum bisa meyakinkan kamu, mari kita lihat seberapa kuat dan tabahnya Asta dalam menerima takdir hidupnya. Takdir yang sangat sulit diterima dan takdir yang sangat menyakitkan. Silahkan kamu simak adegan berikut. Suatu hari,
Regu Banteng Hitam memiliki misi dari Kaisar Sihir saat itu untuk pergi ke Rakue, sebuah pulau yang ada di dalam laut. Mereka diperintahkan untuk mengambil batu sihir yang ada pada pulau tersebut. Di luar dugaan, mereka diserang oleh musuh yang sangat kuat. Sampai-sampai Asta kehilangan kedua tangannya setelah dihancurkan oleh Veto, seorang anggota dari kelompok penyihir jahat bernama Mata Matahari Tengah Malam. Memang pertarungan tersebut dimenangkan oleh Regu Banteng Hitam. Namun sebagai bayarannya, Asta kehilangan kedua tangannya sehingga ia tidak bisa bertarung lagi. Seluruh sahabatnya sedih mendengar kabar itu. Kemudian mereka berusaha menyembuhkannya dengan memanggil tabib terbaik yang ada di situ. Namun naas, tangan Asta bahkan tidak bisa disembuhkan oleh tabib terbaik yang ada di situ. Mendengar itu, Asta sontak berubah drastis. Dari seorang periang dan semangat menjadi pemulung dan sedih. Ia akhirnya sering menyendiri. Sampai suatu waktu, seluruh sahabatnya penasaran. Bahkan tampak dari wajah mereka yang ketakutan jika Asta melakukan hal yang tidak-tidak. Mereka kemudian diam-diam mengikuti kemana Asta pergi. Ia duduk di atas sebuah batu. Semua sahabatnya yang ada di situ sangat terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Yang ada di pikiran mereka adalah Asta pasti akan menyerah, karena mau bagaimanapun, ia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, karena kehilangan tangannya. Namun, di situ Asta tidak meratapi atau menyalahkan takdir yang terjadi pada dirinya. Silahkan kamu dengar sendiri apa yang dikatakannya. Jujur, saya sudah beberapa kali mendengarnya, tapi tetap saja merinding saat mendengarnya lagi. Dari perkataan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan. Asta tidak pernah menyalahkan takdir. Ia tidak merundung nasib buruk yang menimpanya. Ia juga tidak meratapi dengan mencaci maki hal sedih yang ia alami saat itu. Hidup selaras alam dalam stoisisme kurang lebih seperti ini. Kita hidup dengan mengikuti keteraturan alam. Semuanya harus kita terima tanpa sedikit pun menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Baik buruknya kehidupan kita harus disyukuri. Tidak boleh disumpah serapahi. Ini adalah salah satu kunci kebahagiaan dalam kehidupan. Mungkin ini terdengar klise, tapi saya mengerti memang berat menerapkan ini dalam kehidupan. Dan saya pun masih belajar dalam menjalaninya. Namun, jika dipikir secara logika pun, menyalahkan takdir adalah suatu kesia-siaan yang sudah jelas. Untuk apa menyalahkan hal yang telah terjadi? Toh sekalipun kita menyalahkan itu, apakah kehidupan kita menjadi lebih baik? Yang ada, malah semakin terpukul karena kita selalu dibayang-bayangi oleh penyesalan. Untuk kedepannya, saya akan selalu memberikan contoh nyata dalam kehidupan seorang karakter. Entah itu fiksi ataupun non-fiksi. Karena dengan sebuah contoh nyata, kita bisa mengetahui gambaran seperti apa yang bisa kita lakukan. Atau kita juga bisa meniru tokoh tersebut dengan catatan itu adalah hal yang positif. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ini adalah pesan tersirat dari dalam diri kamu sendiri yang menginginkan perubahan menjadi lebih baik. Saya mengingatkan kepada kamu semuanya untuk berterima kasih kepada diri kamu sendiri. Karena kamu yang sudah bertahan sejauh ini adalah sebuah hal yang patut diapresiasi. Meratapi nasib adalah salah satu cara menghasilkan hati yang sempit. Jangan lupa untuk belajar dalam hidup, dan hidup untuk selalu belajar. Learn to live, and life to learn. Thank you.